Di bumi yang kita tinggali ini tersebar banyak banget negara dengan potensinya masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahan pertaniannya yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya akan minyak bumi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor-faktor ini juga tidak hanya memberikan potensi, tapi juga kekurangan-kekurangan yang tentunya menjadi masalah bagi setiap negara. Lalu, gimana sih caranya agar masalah itu bisa ditanggulangi? Gimana caranya negara-negara yang lahan pertaniannya sempit bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Atau negara-negara yang justru hasil pertaniannya melimpah bisa lebih memaksimalkan potensinya itu? Ya, jawabannya adalah ekspor dan impor. Dengan ekspor, kita bisa menjual produk-produk yang melimpah di suatu negara. Dan dengan impor, suatu negara bisa mendatangkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fahira Ismail dengan NIM 2205111231 dari kelas PE3A. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi tentang perdagangan internasional. Adapun materi pembelajaran kita pada saat ini ialah pengertian perdagangan internasional, bentuk-bentuk perdagangan internasional, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional, dan juga contoh perdagangan internasional. Yuk simak materinya agar kita semua lebih paham. Secara umum, perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa antara dua belah pihak atau lebih yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Adapun pihak yang melakukan aktivitas perdagangan internasional dapat berupa individu, perusahaan, dan juga pemerintah. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul dilatar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara lain yang berbeda. Karena adanya perbedaan inilah yang menjadikan faktor pendorong munculnya aktivitas perdagangan internasional. Kan tetapi, di balik adanya faktor pendorong perdagangan internasional ini, di sisi lain juga terdapat hambatan yang rentan terjadi dan sering muncul dalam perdagangan internasional. Faktor pendorong munculnya aktivitas perdagangan internasional meliputi perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan budaya suatu negara, perbedaan lain seperti harga barang, selera, hingga upah produksi. Faktor penghambat aktivitas perdagangan internasional meliputi harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, perbedaan mata uang negara atau nilai tukar yang berbeda, bayaran antar negara yang sulit dan beresiko besar, rumitnya birokrasi dalam kegiatan ekspor dan impor. Berdasarkan bentuknya, perdagangan internasional pada dasarnya terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu perdagangan bilateral, perdagangan regional, dan juga perdagangan multilateral. Manfaat dari adanya kegiatan perdagangan internasional yaitu yang pertama, mempererat hubungan antar negara baik secara bilateral, regional, dan juga multilateral. Kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi pada negaranya sendiri. Tiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa dari hasil ekspor maupun dari para investor. Keempat, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara. Kelima, mendorong kegiatan produksi dan peluang kesempatan kerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Terdapat beberapa kebijakan perdagangan internasional yang meliputi pertama, diskriminasi harga, yaitu penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara yang dilakukan agar memperoleh keuntungan yang besar. Dua, pemberian premi, yaitu salah satu kebijakan pemerintah untuk memajukan kegiatan ekspor sehingga memiliki daya saing di luar negeri. Nah, kira-kira apa saja contoh aktivitas perdagangan internasional menurut kalian? Jika masih bingung, yuk simak slide selanjutnya ya. Terdapat beberapa contoh dari aktivitas perdagangan internasional, yaitu yang pertama aktivitas ekspor seperti
Indonesia mengekspor rempah-rempah seperti cengkeh, kopi, dan lada ke negara kawasan Amerika. Kedua, aktivitas impor seperti Indonesia mengimpor kendaraan dan mesin dari negara Jerman, Jepang, Korea, dan Cina. Ketiga, aktivitas konsumsi, di mana masyarakat Indonesia membeli produk elektronik, pakaian, aksesoris, makanan, dan minuman dari berbagai negara seperti Korea Selatan, Malaysia, Jepang, Cina, dan Amerika Serikat.